Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Kali ini kita akan latihan soal CPNS tahun 2021 ya. Di sini ada 5 contoh soal TIU ya. Nah, 5 contoh soal TIU ini sering sekali keluar di tes CPNS tahun lalu. Dan 5 contoh soal TIU ini itu hasil review dengan teman-teman yang sudah tes pada tahun kemarin ya. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Sebuah pekerjaan selesai dalam waktu 25 hari oleh 60 orang. Apabila ingin selesai dalam waktu 2 hari, berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, di sini perlu kita garis bawahi, ini pekerja tambahan ya. Bukan total pekerja. Jadi teman-teman jangan terjebak di sini. Oke. Ingat ya teman-teman, salah satu tips dan trik untuk mengerjakan soal cerita, kita rubah dulu kalimatnya ke kalimat matematika. Oke. Sekarang kita rubah ke kalimat matematika ya. 25 hari ini bisa diselesaikan oleh 60 orang. Nah, apabila ingin selesai dalam waktu 2 hari, berapa orang tambahan pekerjanya? Nah, kita misalkan pertanyaan kita ganti menjadi X ya teman-teman. Oke, sekarang kalau sudah kita lihat ini kira-kira soal tipe apa teman-teman? Iya, benar sekali ya. Soal tipe perbandingan berbalik nilai ya. Nah, dari mana Kak kok bisa mengetahui ini tipe soal perbandingan berbalik nilai? Dari sini teman-teman. Jika 25 hari bisa diselesaikan oleh 60 orang, bagaimana jika 2 hari? Berarti orangnya harus lebih dari 60 orang ataupun harus kurang dari 60 orang supaya pekerjaannya lebih cepat. Berarti orangnya harus kita tambah ya. Berarti mau tidak mau harus lebih dari 60 orang X-nya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita tarik garis anak panah ya. Berarti ini dari kecil ke besar, dan X sudah kita sepakati pasti lebih besar daripada 60 orang. Berarti yang kecil 60 ke besar. Nah, ini anak panahnya berbalik tidak teman-teman? Iya, terbalik ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan soal nomor 1 ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman tonton video detailnya tentang soal perbandingan ya. Perbandingan terbalik ataupun perbandingan senilai. Nah, ini sudah saya rekomendasikan ya di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, silakan ya ditonton. Oke, lanjut lagi ya. Kalau sudah seperti ini, sudah kita ketahui ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, tinggal kita jadikan yang terkecil di atas. Ya, terserah teman-teman ya. Apakah mau yang besar di atas ataupun mau yang kecil di atas angkanya. Kalau yang kecil sudah kita sepakati di atas, berarti yang sebelah kanan ini yang kecil di atas juga. Oke, langsung saja kita tulis ya. Kan yang kecil di atas ini berarti 2/25 sama dengan, sudah kita sepakati 60 ini lebih kecil daripada X. Berarti yang kecil di atas, 60-nya di atas ya, 60 per X. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan silang. 2 dikali X sama dengan 2X sama dengan 25 dikali 60, nolnya simpan 1, 25 dikali 6, 6 dikali 5 sama dengan 30, 6 dikali 2 sama dengan 12, nyimpan 3, 12 tambah 3 sama dengan 15, berarti 150, nolnya turun, berarti 1500. Jadi 25 dikali 60 itu sama dengan 1500. Nah, yang kita mau cari di sini adalah X-nya, berarti X sama dengan 2 pindah ruas menjadi bagi ya. Jadi 1500 dibagi 2 sama dengan ya 750 ya teman-teman. 15 bagi 2 kan 7,5 ya. Nah, ini tambah 0 ya, 1. Oke, paham ya? Jadi X sama dengan 750. Nah, teman-teman jangan terkecoh di sini. Mentang-mentang sudah ketemu ya X-nya,
langsung ditulis A. Itu salah ya teman-teman. Kenapa? Ingat tadi yang kita garis bawahi di sini adalah pekerjaan tambahan. Sedangkan 750 ini bukan pekerja tambahan teman-teman, melainkan total pekerja. Nah, berarti supaya kita tahu ini tambahan kerjanya berapa, tambahan orangnya ya teman-teman, berarti tinggal kita kurangkan saja. 750 dikurangi 60. Dari manakah 60? Dari orang yang sudah bekerja ya. Nah, 60 ini dari orang yang sudah bekerja. Berarti 750 dikurangi 60 sama dengan 690. Nah, 690 inilah teman-teman tambahan orang supaya bisa selesai di 2 hari. Jadi jawabannya di sini adalah B ya. Nah, teman-teman yang terkecoh di sini ya. Jangan terkecoh. Oke. Lanjut nomor 2. Jika Anda bekerja selama 6 jam per hari dan 6 hari dalam 1 minggu. Ini sama saja 6 hari per minggu ya teman-teman. Lalu Anda mendapat gaji sebesar 6.000 per jam. Serta uang lembur sebesar 7.500 per jam. Jika dalam 4 minggu Anda menerima uang Rp 900 berapa yang teman? Tidak kelihatan ya. 970 500, maka Anda lembur bekerja selama berapa teman-teman? Nah, di sini yang ditanyakan lembur kerja. Oke, ingat ya, tipsnya jika kita melihat soal cerita di sini, kita rubah dulu kalimatnya ke kalimat matematika. Oke, kita ketahui gaji pokok di sini berapa teman-teman? Gaji pokoknya 6.000 per jam. Kita tulis 6.000 per jam. Gaji lemburnya berapa? Gaji lembur itu 7.500 per jam. Kita tulis 7.500 per jam. Nah, gaji selama 4 minggu itu berapa teman-teman? 976.500 ya. Nah, gaji selama 4 minggu ini 976.500. Yang ditanya jam lemburnya. Jika gaji dalam 4 minggu ini 976.500. Berarti kita cari dulu teman-teman, gaji pokoknya berapa selama 4 minggu. Gimana caranya Kak? Tinggal kita cari dulu berapa jam dalam 4 minggu ini. Ya, oke. Jam kerja selama 4 minggu sama dengan 6 dikali 6 dikali 4. Loh kok 6 dikali 6 Kak? Lalu dikali 4. Dari mana 6 ini Kak? Dari sini ya. Di soal kita ketahui 6 jam per hari. Ya. Dan 6 hari per minggu. Berarti dalam 1 minggu ya terdapat 6 hari dan dalam 1 hari terdapat 6 jam. Nah, dari soal ya jadi 6-nya ya. Dikali kan bukan 1 minggu melainkan 4 minggu di sini ya. Berarti dikali 4. Paham ya sampai sini? Kalau teman-teman tetap tidak paham, silahkan komen di kolom komentar YouTube saya. Insya Allah saya akan jelaskan lebih detail ya. Jadi 6 dikali 6 36, 36 dikali 4 sama dengan 144 jam. Jadi dalam 4 minggu ya, orang ini bekerja sebanyak 144 jam. Gimana caranya agar kita tahu gaji pokoknya? Ya tinggal kita kalikan 144 jam dikali 6.000 per jam. Kan gaji pokoknya adalah 6.000 per jam. Berarti 144 dikali 6.000 sama dengan 864.000. Nah, inilah gaji pokok selama 1 minggu tanpa lembur. Sedangkan gaji selama 4 minggu totalnya mendapat 976.500 ya teman-teman. Nah, tinggal kita kurangkan saja supaya kita tahu gaji lemburnya selama 4 minggu. Jadi, 976.500 dikurangi 864.000. Berapa teman-teman? 112.500. Nah, inilah gaji selama 4 minggu ya. Ini gaji lemburnya. Yang ditanyakan, maka Anda lembur bekerja selama berapa jam teman-teman? Nah, di soal sudah kita ketahui, lembur itu digaji dalam 1 jamnya 7.500. Nah, berarti kalau 7.500 ini adalah dalam 1 jam. Tinggal kita rubah saja.
112.500 kita bagikan 7.500 supaya ketemu jamnya. Kenapa dibagi 7.500? Karena 7.500 ini adalah 1 jam, ya, gaji 1 jam lembur. Paham ya? Berarti kita coret nolnya. Jadi 1125 dibagi 75 sama dengan 15 jam. Paham ya teman-teman? Kalau tetap bingung silahkan komen di kolom komentar saya ya. Oke. Berarti jawabannya di sini adalah C ya, 15 jam. Kita lanjut ya. Nomor 3. Anda punya 5 bawahan, yaitu A, B, C, D, dan E, yang masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai dengan Jumat, dengan jadwal sebagai berikut. A. Bekerja hanya hari Senin atau Rabu. B. Tidak akan bekerja hari Rabu atau Jumat. D dan E bekerja pada hari yang berurutan. Urutan jadwal kerja yang mungkin mulai Senin sampai dengan Jumat adalah, nah ini jika tidak kita amati maka ini akan terlihat susah. Padahal ini sangat mudah. Ingat, setiap soal cerita ya, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat matematika. Di sini kita sudah tahu ya, ada 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat di soal ya. Nah, anak buah kita ada jadwal. Nah, jadwalnya A bekerja hanya hari Senin atau Rabu. Berarti A ini nih harus ada antara Senin dan Rabu, antara 1 dan 3. Coba kita cari A yang tidak di 1 dan 3. A ini ya bisa kemungkinan benar ya. Nah, B, A ini ada di hari Selasa. Sedangkan di jadwal A bekerja hanya ada di hari Senin dan Rabu. Berarti A ini yang B, jawaban yang B, ini sudah pasti salah ya teman-teman. Kenapa Kak? Iya, karena ini malah ada di nomor 2, yaitu hari Selasa. Sedangkan di aturan jadwal, A ini harus berada di 1 atau 3, atau Senin dan Rabu. Berarti B sudah pasti salah. Lalu kita lihat anak buah yang B. Tidak akan bekerja hari Rabu atau Jumat. Dia tidak akan bekerja hari Rabu dan Jumat. Berarti yang B tidak mungkin ada di urutan ketiga dan kelima. Kita lihat yang B yang urutan ketiga ada enggak? Enggak ada. Sekarang B urutan kelima ada enggak? Nah, di sini ada. Sedangkan di jadwal B ini tidak mungkin bekerja di urutan ketiga dan kelima ya, atau pada hari Rabu dan Jumat. Di sini malah ada. Berarti C ini sudah pasti salah ya. Nah, kita lihat lagi aturannya. D dan E bekerja pada hari yang berurutan. Berarti D dan E ini berurutan. Kita lihat. Di sini D dan E tidak berurutan. Berarti A pasti salah. Nah, yang B Kak berurutan. Tapi A malah di nomor 2. Berarti tetap salah ya. Yang C sudah pasti salah. Yang D, kita lihat D dan E berurutan tidak? Tidak ya. Malah dikelangi C. Berarti yang D ini sudah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat yang E. Yang E ini D dan E-nya berurutan. Oke, A-nya ada nomor 3 ya, hari Rabu berarti. Ya, benar ya. Nah, berarti jawabannya yang E yang benar ya. Bungkus. Mudah tidak teman-teman? Sangat mudah ya. Ini adalah soal logika atau penalaran. Oke, kita lanjut nomor 4. Andi membeli celana di mall dengan harga Rp200.000. Jika baju yang dibeli Andi dapat diskon 20%, serta mendapatkan diskon lagi 5%. Nah, ini diskonnya 2 kali ya, teman-teman. Karena menggunakan kartu anggota, berapa harga celana yang harus dibayar Andi? Di sini, ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, setiap soal cerita kita ubah kalimatnya ke kalimat matematika. Oke, di sini kita ketahui harga celana ini Rp200.000 sebelum didiskon. Untuk diskon pertama, dia itu 20%, berarti 20 per 100, dari mana per 100? Dari persen. Kepanjangan persen ini adalah per 100. Jadi 20 per 100 dikali harganya berapa? 200.
Jadi berapa teman-teman? 100 kita coret. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 40.000 ya. Nah, ini untuk diskon pertama. Tinggal kita kurangi. Harga sebelum diskon berapa? 200.000. Dikurangi diskon pertama berapa? 40.000. Jadi sama dengan 160.000. Berarti harganya tinggal 160.000 untuk diskon pertama. Kita lihat untuk diskon yang kedua 5%. Berarti tinggal kita kalikan seperti yang pertama. 5/100 dikali harga yang sudah didiskon ya. 160.000. Nah, kita coret 100-nya. 16 dikali 5 sama dengan berapa teman-teman? 80 tambah 02 berarti 8.000. Nah, ini harga diskon kedua. Ini adalah 8.000 ya. Nah, tinggal kita kurangkan teman-teman. Kurangkan harga diskon pertama berapa? 160.000 dikurangi diskon kedua. Berapa diskon kedua? 8.000. Jadi 160 dikurangi 8.000 sama dengan 152.000. Jadi Andi harus membayar celananya sebanyak berapa harganya? 152.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Jika tidak paham silahkan komen di kolom komentar YouTube saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang nomor 5. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa kelas adalah 7,2. Nah, di sini nilai rata-rata ulangan matematika dari 30 siswa itu 7,2. Setelah ada satu orang siswa yang baru masuk dan ikuti ujian, nilai rata-ratanya menjadi 7,23. Nilai ulangan matematika siswa baru tersebut adalah berapa, teman-teman? Di sini nilai rata-rata. Kita kerjakan yang rumus unik ini, teman-teman. Rumusnya adalah rumus kasur. Nah, yang suka tidur pasti tahu nih rumus kasur. Kak, rumus kasur itu gimana sih, Kak? Penjelasan detailnya. Silahkan teman-teman tonton video yang sudah saya upload tentang detail rumus kasur. Ya, itu tentang nilai rata-rata. Nah, ini sudah saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini silahkan diklik. Oke, ini sengaja tidak saya jelaskan secara detail ya, karena videonya sudah saya upload. Kalau teman-teman penasaran, silahkan tonton videonya yang sudah saya rekomendasikan tadi ya. Oke, kita lihat sekarang. KA-nya berapa teman-teman? Semua siswanya adalah 30. Jadi, K-nya adalah 30. Lalu, subjeknya berapa? Ya, 30 siswa. Nilai rata-ratanya R-nya 7,2. Jadi, 30 dikali 7,2 sama dengan 216. Ini sebelum ada penambahan siswa baru. Setelah ada satu siswa baru yang masuk, berarti K-nya menjadi 31. Sama dengan total siswanya berapa? 31. Karena sudah ada masuknya satu orang siswa baru. Berarti 30 tambah 1 jadi 31. Nilai rata-ratanya menjadi berapa? 7,23 nilai rata-ratanya menjadi. Berarti 31 dikali 7,23 sama dengan 224,13. Nah, ini jumlahnya. Tinggal kita kurangkan teman-teman. Jumlah nilai rata-ratanya yang sudah dijumlahkan satu orang dikurangi jumlah yang semula ya. Jadi berapa teman-teman kita kurangkan? Jadi 8,13. Nah, inilah nilai rata-rata satu orang yang baru tadi ya, atau siswa baru tadi 8,13. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah ya pakai rumus kasur. Silahkan teman-teman kepoin video tentang rumus kasur. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Oh ya teman-teman, di sini ada kata-kata motivasi. Ingat ya teman-teman, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen hasilnya. Jadi teman-teman, siapa yang bersungguh-sungguh belajar pasti akan mendapatkan NIP pada tahun ini ya teman-teman. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.